Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azhar Malik. Kali ini saya akan membahas mengenai pagination atau pembagian halaman pada tampilan yang akan ditampilkan di web yang kita buat. Oke, di sini saya menggunakan project dari pertemuan sebelumnya, yaitu dari CRUD atau create, read, update, dan delete. Jadi kan waktu di CRUD ini kita hanya menampilkan datanya saja. Kalau kita menampilkan data yang sangat banyak, otomatis user harus men-scroll data yang akan ditemuinya. Itu akan sangat memakan waktu banyak sekali. Jadi kita akan membuatnya menjadi simpel dengan pembagian halaman. Oke, ini ada contoh indeks CRUD yang belum saya kasih pagination atau halaman. Contohnya itu seperti ini hasilnya. Nah, di sini ada 9 data yang akan saya contohkan. Nah, jika ini akan mencapai 100 ataupun lebih, maka user mau tidak mau harus men-scrollnya untuk mengetahui data yang ditampilkan di indeks ini. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus memberikan pagination atau halaman dari setiap datanya. Oke. Setelah tadi contohnya yang tanpa page, ini murni dari yang pertemuan CRUD kemarin. Bagi yang belum tahu untuk membuat CRUD, silakan lihat video saya yang pada pertemuan sebelumnya. Oke, ini contoh untuk pagination ya. Jadi untuk pagination di sini kita hanya perlu menambahkan codingan di sini ya, dan ini serta ini ya. Oke, akan saya jelaskan sedikit mengenai tambahan yang saya buat. Di sini ada variabel halaman sama dengan 2. Di sini adalah nilai data yang akan kita tampilkan pada setiap halaman ini. Di sini saya isi 2. Kemudian di sini ada page dengan fungsi iset yang mendapatkan halaman. Ini adalah operator ternary ya. Jadi ini merupakan kondisinya, dan jika syarat ini terpenuhi atau nilainya itu true, maka dia akan menjalankan program yang ini. Dia akan mendapatkan nilai halaman dan menjadikannya integer. Apabila false atau salah, dia akan menjadikan nilainya itu 1. Kemudian ada variabel mulai. Di sini sama menggunakan operator ternary. Di sini kondisinya itu jika $page atau variable page itu lebih dari 1, maka jika true dia akan menjalankan yang ini. Page akan dikalikan variabel halaman, kemudian dikurangi variabel halaman. Jika salah, dia akan menjalankan variabel ini. Nilai ini maksud saya. 0 ya. Dia akan menjadikannya 0. Jadi jika page ini kurang dari atau sama dengan 1, maka dia akan menjadikannya 0. Akan bernilai 0. Kemudian di sini ada variable result dengan fungsi MySQL_query dengan nilai variable DB atau database-nya ini dengan instruksi itu select bintang from mahasiswa, atau yang lebih tepatnya itu ini untuk menampilkan data-data yang ada di tabel mahasiswa. Kemudian ada variable total dengan fungsi MySQL_num_rows dengan nilainya itu si variable result ini. Kemudian ada variable page dengan cell dengan fungsi cell. Cell ini adalah fungsi yang untuk menjadikan si nilai ini itu menjadi pembulatan tapi ke atas ya. Jadi contohnya ini adalah variable total.
jika variabel totalnya itu 5 dibagi variabel halamannya itu misal 2, nah ini 2, maka hasilnya itu akan 2,5. Nah, dengan fungsi sel ini, maka nilai 2,5 itu akan dibulatkan menjadi 3. Oke. Kemudian di sini ada variabel query dengan fungsi mysqli underscore query dengan value-nya seperti ini. Nah, di sini ini sama seperti yang ini, cuma kita kasih limit spasi variabel mulai, variabel halaman. Nah, ini tuh kita kasih limit agar penampilan si datanya itu terbagi ya. Untuk data variabel mulai ini adalah nilai dari sini. Jadi data yang akan ditampilkan itu dari urutan keberapa sih? Misal si variabel mulai ini bernilai 0, maka antrian yang akan ditampilkan itu dari 0. Kemudian variabel halaman itu kan 2, saya set 2. Maka data yang akan ditampilkan itu 2. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini kan antrian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka setelah kita atur, maka ini pada halaman 1, maka ini otomatis dari 0 kemudian ke 1 dengan tampilan datanya hanya 2. Oke, mengerti ya sampai sini? Oke, saya lanjutkan untuk bagian coding. Kemudian di sini ada variabel jumlah dengan mysqli underscore num underscore rows dengan nilai variabel query. Ini sama saja seperti yang ada sebelumnya yang ada di pembahasan CRUD. Oke. Kemudian ada yang kita rubah lagi untuk pembagian penomoran. Penomoran di sini kita ganti saja yang awalnya itu variabel c sama dengan 0, kemudian ke sini kita beri operator pertambahan, penjumlahan. Kali ini kita ganti saja menjadi variabel no. Variabel nomor ini bernilai sama dengan variabel mulai. Si variabel mulai ini yang ditambahkan 1. Oke? Berarti ya. Jadi, ketika ditampilkan ini, variabel nomor ini akan secara otomatis menggunakan operator increment. Jadi, tidak menggunakan operator pertambahan seperti ini ya. Jadi, dia akan secara otomatis. Kemudian, kita juga menambahkan codingan seperti ini ya. Jadi ada page dengan stylenya seperti ini, font weight-nya bold. Kemudian kita tambahkan PHP-nya itu dengan perulangan. Jadi perulangan for, untuk for-nya itu ada variabel i dengan nilai 1. Kemudian variabel i jika telah mencapai nilai dengan variabel page, dia akan berhenti di sini ya. Kemudian operator yang dia gunakan yaitu increment. Jadi dia akan secara otomatis nambah 1 setiap variabel ini diulang. Kemudian dia akan menampilkan seperti ini. Ada halamannya. Jadi dia ada halaman 1, 2, 3 sampai yang dibutuhkan si page ini. Jika kita mengaturnya di sini 2 yang akan tampil, maka yang data yang kita punya kan itu ada 9. Jadi dia akan secara otomatis menjadikan halamannya itu menjadi 5 halaman. Oke. Contohnya itu seperti di sini. Nah, maka dia akan menjadikan 5 halaman karena setiap halaman itu akan menampilkan 2 data. Nah, karena ini bernilai ganjil, hanya 9 data, maka dia hanya menampilkan 1 pada halaman ke-5. Oke? Mungkin cukup sekian untuk
pembahasan mengenai pagination. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.